Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suryadi, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 5 Kelompok 2. Pada kali ini saya akan membahas tentang anti korupsi. Anti korupsi yang pertama itu pengertian korupsi, dampak negatif korupsi, 7 jenis korupsi, penyebab korupsi, pencegahan korupsi, dan nilai-nilai dasar anti korupsi. Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan. Dalam bahasa Yunani, korupsian adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, dan umum. Dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi dapat merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya ada tata ekonomi seperti larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kebawaan pemerintah. Terakhir, tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. 7 jenis korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif, yang kedua, korupsi ekstraaktif, yang ketiga, korupsi investif, yang keempat, korupsi nepotistik, yang kelima, korupsi autogenik, yang keenam, korupsi suportif, yang ketujuh, korupsi defensif. Penyebab korupsi. Penyebab korupsi adalah penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan dan kewajiban, langkahnya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keresahan, keuntungan korupsi lebih besar dibanding kerugian ketika ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, perbaikan sistem, yang dimana perbaikan sistem itu dibagi lagi kembali menjadi 4, adalah peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Pencegahan korupsi yang kedua adalah perbaikan manusia. Yang pertama, memperbaiki moral, yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum, yang ketiga, mengentaskan kemiskinan, dan yang keempat, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi, yang dimana nilai-nilai dasar anti korupsi itu dibagi menjadi 9. Pertama, jujur, yang kedua, peduli, yang ketiga, mandiri, yang keempat, disiplin, yang kelima, tanggung jawab, yang keenam, kerja keras, yang ketujuh, sederhana, yang kedelapan, berani, dan yang terakhir adalah adil. Demikianlah materi anti korupsi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.